wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda yang tengah menyaksikan podcast Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Iqbal Azhari akan menemani di podcast kali ini, namun saya tidak sendiri karena sudah hadir narasumber kita di sini. Beliau adalah salah satu dosen PGSD UMS, tapi lebih akrab disapa Mas Taufik. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baikkah ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Dan podcast kali ini kita bakal membahas mengenai keterampilan berbahasa, khususnya dalam hal membaca ya. Ya benar banget. Ya, karena membaca ini juga pasti kita pengen tahu manfaat dari membaca itu sendiri. Dan tentu saja pasti ada tips-tips untuk anak nih khususnya. Tips-tips anak agar gemar membaca. Betul. Oke, baik, sebelum berbicara mengenai tips itu sendiri, sebenarnya nih dari menurut Mas Taufik sendiri manfaat dari membaca itu sendiri apa sih? Berbicara manfaat banyak banget ya sebenarnya. Tapi ini garis besarnya ada 5 nih yang mau disampaikan. Yang pertama jelas ya, dengan membaca anak-anak itu belajar untuk mendapatkan kosakata baru ya di situ. Dapat dari buku misal sastra, buku cerpen ya nanti akan dapat kosakata tentang cerita di dalamnya, atau buku tentang teknologi juga akan dapat kosakata tentang teknologi gitu. Dan kalau misalnya bahasa buku yang dibaca itu bahasa Inggris, ya berarti dapat kosakata bahasa Inggris kan? Terus, tergantung bahasanya lah itu. Iya. Terus yang kedua itu jelas karena buku itu kan berupa hanya tulisan saja ya, bukan visual ya. Walaupun kadang di buku-buku anak-anak itu kan ada ilustrasinya ya, walaupun sedikit itu bisa meningkatkan imajinasi atau daya hayal dari anak-anak itu. Kalau misalnya imajinasinya meningkat, gitu kan juga itu bisa otomatis meningkatkan kreativitas atau daya cipta dari anak-anak. Makanya kalau anak yang suka membaca itu kreativitasnya dan imajinasinya itu tinggi. Contoh misalnya ilmuwan yang terkenal Albert Einstein itu sudah gemar membaca loh itu dari kecil. Bahkan waktu umur 12 tahun sekitar kelas 6 SD lah itu sudah khatam 3 buku. Dan bukunya itu buku filsafat. Oke. Dan informasi untuk pemirsa yang tengah menyaksikan podcast ini, kita membaca khususnya lebih membaca untuk anak ya, benar, membaca untuk anak. Oke. Kalau tadi disampaikan memang kalau dari dini dilatih untuk membaca, ini usia berapa ini Pak Taufik? Ya dari dia bisa memegang buku sebenarnya dari bayi umur 1 tahun pun itu sudah. Bahkan walaupun dia sebenarnya belum bisa berucap apa itu sebenarnya, tapi dia sudah bisa mengenal ada huruf seperti, walaupun belum bisa memaknai huruf itu ya. Jadi itu penting sekali dari lahir itu berarti sudah diajari untuk membaca dan minat membaca. Oke, selain manfaat yang sudah disampaikan tadi, apakah ada manfaat lain? Tadi kita udah bahas tentang imajinasi, kreativitas. Dan ini memang kalau banyak membaca itu bisa merangsang otak anak ya. Jadi anak yang gemar membaca itu otaknya lebih berkembang dan dia daya tangkapnya akan lebih bagus. Itu terutama. Selain itu kalau misalnya tadi ya, kalau orang tua yang bagus tuh itu kan sering ini ya, membacakan buku dongeng ya biasanya. Cerita sebelum tidur. Ya, sebelum tidur itu dongeng. Entah kalau kita di Indonesia ya Timun Mas, kemudian ada tentang kancil seperti itu. Nah itu bisa meningkatkan chemistry ya, antara anak dan orang tua. Antara anak dan orang tua itu. Kalau misalnya di sekolah gurunya membacakan dongeng atau membacakan sebuah cerita, itu juga bisa meningkatkan ikatan antara. Kalau di rumah mungkin anak langsung bisa tidur ya. Kalau di sekolah anak tertidur juga nggak? Ya kalau di sekolah mungkin gurunya membacakan. Iya, ceritanya juga bukan cerita pengantar tidur juga ya, walaupun ada tapi kan suasananya juga berbeda begitu. Kemudian manfaat yang terakhir itu pastinya ini yang paling penting ya, dari baca anak-anak itu bakal mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas ya kan. Misalnya saja anak-anak itu di Indonesia, tapi kan bisa juga dia baca sesuatu yang ada di belahan bumi yang lain. Jadi jelas nanti mereka itu akan mengetahui banyak hal yang mungkin tidak berada di sekitar mereka. Oke, jadi dengan membaca memang bisa sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan juga, sumber imajinasi bagi anak gitu ya. Nah, kira-kira tips apa nih untuk anak-anak agar terbiasa untuk membaca, tingkat literasinya tinggi gitu, ibaratnya?
Nah, diawali dari kalau untuk Indonesia sendiri nih, kita sebenarnya agak memprihatinkan. Kenapa? Karena kita literasinya atau kegemaran membacanya itu kurang. Indonesia itu selalu peringkatnya itu ini ya, bungsu ya, peringkatnya bawah itu kalau diuji literasi dari beberapa negara. Ada beberapa tips ya sebenarnya yang bisa dilakukan oleh entah itu guru, orang tua atau pihak lain ya yang ada keinginan untuk meningkatkan daya baca atau minat baca dari anak. Yang pertama, yang jelas namanya sesuatu habit ya atau kebiasaan itu biarkan anak itu nyaman dulu. Nyaman itu bagaimana? Mungkin bisa diberikan rangsangan motivasi yang dibacakan itu tentang mungkin yang membuat dia tertarik. Benar, seperti kisah tokoh lah. Misal kalau di Indonesia paling mudah tentang Habibie atau tentang Soekarno, itu kan mereka adalah tokoh-tokoh yang gemar membaca dan akhirnya menjadi seseorang yang sukses, inspiratif ya. Iya betul. Terus hal yang disukai anak itulah, kalau anak itu suka robot ya bacakan tentang robot. Anak itu suka tentang sepak bola ya bacakan tentang sepak bola atau pemain sepak bola. Itu pertama nyaman dulu kan, baru bisa nanti dia diarahkan yang lain. Iya benar. Terus yang kedua bisa juga diajak main-main lah ke perpus gitu kan, yang paling dekat ya perpus di kabupaten misalnya kan, biasanya ada perpusda nih. Perpusda. Kecamatan mungkin kadang ada juga di kecamatan gitu, atau bahkan kelurahan juga ada sih. Oh iya benar. Pustaka keliling kadang ini keliling. Namanya program KKN tuh buat perpus. Nah itu bisa. Ya, perpustakaan keliling kan ada, taman baca keliling juga ada. Oh iya, taman di kota-kota ya. Bisa dibawa ke perpus karena di situ ya suasana baru dan mungkin juga dapat buku-buku baru yang menarik perhatian anak itu. Awalnya buka-buka gambar-gambarnya saja itu lama-lama juga akan baca juga kan itu. Kemudian buku ada dua yang pasti fiksi non fiksi. Ya. Kalau anak-anak itu cenderung fiksi ya. Jadi itu karena lebih imajinatif, lebih ringan kan. Tidak apa-apa, jangan dilarang ya. Kalau karena orang tua, pola pikir anak dan orang tua beda nih. Iya, kadang orang tua itu dulu memaksakan baca komik gitu kan. Baca komik itu dianggap mengganggu dan nanti bisa buat bodoh gitu kan. Padahal tidak. Mungkin awalnya baca komik dulu yang ada gambar-gambar, tapi lama-lama juga dia akan baca yang full tulisan ya, teksnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa, berikan rangsangan buku fiksi dulu. SD udah, nanti SMP jurnal ya dibaca. Iya. Artikel di jurnal ya. Oke. Nah, selain itu bisa juga diberi rangsangan yang lebih wah itu dengan diikutkan lomba. Atau kita mengadakan lomba sendiri. Kalau kita misal guru SD misalnya, kita mengadakan lomba kecil-kecilan, lomba membaca misalnya, atau ringkasan dari buku. Nah, itu akan mungkin ini ya, anak kan suka berkompetisi kan. Nah, itu mungkin awalnya motivasinya supaya menang, dapat hadiah, lama-lama ternyata nyaman juga ya itu. Dan terakhir yang pasti tadi di lomba, kalau menang maupun tidak menang harus kita beri tetap ada supportnya apresiasi awardnya lah. Itu kalau menang ya bisa diberi hadiah apalah, piala atau hadiah apapun lah. Sebenarnya anak itu tidak terlalu memperhatikan mau diberi hadiah apa, bahkan diberi bintang itu seperti itu. Kalau mau saja ya kan. Itu tapi penting sekali apresiasinya itu tadi ya. Itu insya Allah dari 5 itulah ya bisa meningkatkan daya minat baca dari anak-anak. Oke, kita jadi tahu bagaimana manfaat membaca itu, terus tips-tips untuk memberikan motivasi anak gemar membaca di podcast kali ini. Tapi kita nggak bisa bahas yang lain-lain lagi nih, karena batasan waktu yang kita miliki, durasi yang kita miliki. Tapi terima kasih banyak Pak Taufik ini sudah gabung di podcast tentang keterampilan berbahasa khususnya membaca, dan terima kasih juga untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, dan kita bertemu di podcast yang lainnya. Akbar Azhari bersama tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.